wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsa Budi Rahayu dari PGMI 6A, NIM 17314141022. Di sini tepatnya saya akan menyampaikan materi tentang bahasa Arab khususnya untuk SDMI, anak-anak SDMI. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan yang pertama materinya tentang angka atau dalam bahasa Arab kita akan menyebutnya al-adadu min wahid ila asyara. Kita akan mempelajari angka-angka dari angka 1 sampai 10. 1 sampai 10. Dalam bahasa Arab, angka 1 sampai 10 itu memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dengan angka-angka yang biasanya atau angka-angka dalam abjad seperti biasanya. Di sini saya akan menyampaikannya. Angka 0 dalam bahasa Arab berbentuk seperti titik seperti ini. Sedangkan angka 1 dalam bahasa Arab berbentuk seperti satu garis alif. Angka 2 berbentuk seperti garis dengan lengkungan ke kanan 1 kali. Sedangkan angka 3 berbentuk seperti alif dengan 2 lengkungan ke kanan. Dan angka 4 ditulis dengan angka 3 dibalik. Angka 5 ditulis dengan huruf O atau angka 0. Sedangkan angka 6 ditulis dengan satu garis dengan lengkungan ke kiri 1. Sedangkan angka 7 berbentuk tulisan seperti huruf V. Sedangkan angka 8 berbentuk V tetapi dibalik ke bawah seperti ini. Sedangkan yang angka 9 berbentuk seperti angka 9 namun lebih tegak, ada lengkungan ke dalam. Sedangkan angka 10 berbentuk seperti satu garis dengan satu titik. Setelah kita mengenal berbagai bentuk-bentuk dari angka 1 sampai dengan 10, dari wahid hingga asyarah, nah, untuk angka 1 sendiri dalam bahasa Arab itu disebut dengan wahidun. Yang kedua disebut dengan isnaini. Angka 3 dengan salah satu. Angka 4 dengan arba'atun. Angka 5 dengan khamsatun. Angka 6 dengan siktatun. Angka 7 dengan sab'atun. Angka 8 dengan sab'atun. Angka 9 dengan tis'atun. Dan angka 10 dengan asyaratun. Nah, bagaimana tulisannya? Seperti ini bisa saya tunjukkan. Angka 1 dengan tulisan wahidun. Angka 2 dengan isnaini. Angka 3 dengan salah satu. Angka 4 dengan arba'atun. Angka 5 dengan khamsatun. Angka 6 dengan sittatun. Angka 7 dengan sab'atun. Angka 8 dengan samaniyatun. Angka 9 dengan tis'atun. Angka 10 dengan asyaratun. Nah, dari angka-angka ini bagaimana untuk mempermudah anak-anak atau siswa dalam mempelajarinya? Untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan nada atau lirik-lirik lagu. Nadanya kita pakai dengan berganti lirik seperti ini, seperti angka-angka. Jadi kita menggunakan nada tersebut lalu dengan angka-angka ini. Nah, mari kita nyanyikan dengan nada kring kring kring, ada sepeda. Yo yo yo, kita mengenal angka bahasa Arab. Wahidun itu 1, isnaini itu 2, salah satu itu 3, arba'atun itu 4, khamsatun itu 5,
sudah saya nyanyikan tadi bisa diulang-ulang 2-3 kali. Nah, untuk materi yang kedua saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi alat transportasi. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu alat transportasi. Alat transportasi adalah sebuah alat atau kendaraan yang dipakai manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Alat-alat transportasi itu bisa milik pribadi, bisa umum. Bisa milik pribadi seperti sepeda motor, mobil, sepeda ontel, kayu, ataupun becak. Sedangkan alat-alat transportasi yang umum seperti bis, kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Untuk alat transportasi itu sendiri, di sini saya mempunyai satu media yang berbentuk puzzle. Jadi untuk anak-anak biasanya baik itu di rumah maupun di sekolah memiliki kebusana yang berbeda-beda. Untuk setiap kali menarik perhatian anak menggunakan media puzzle salah satunya. Saya menyampaikan dengan media puzzle di sini. Nah, media puzzle di sini terbentuk dari bahan yang sederhana dan media puzzle ini bisa dikaitkan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Seperti itu. Ini dengan gambar pesawat. Pesawat dalam bahasa Arab disebut dengan to'iratun. Media puzzle dengan gambar yang kedua adalah bis dengan nama hafilatun. Gambar yang ketiga dengan gambar delman. Dalam bahasa Arab, delman disebut dengan aerobatun. Gambar yang keempat berbentuk kapal dengan bahasa Arab safinatun. Nada lihat kebunku diganti dengan lirik-lirik seperti bahasa Arabnya pesawat, bahasa Arabnya kapal, bahasa Arabnya delman, bahasa Arabnya bus, bahasa Arabnya sepeda. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Saya akan memandu. Itu mari kita ulang sekali lagi. Ayolah kawan, marilah mengenal alat transportasi dengan bahasa Arab. Sari'un jalan, sayaratun mobilah, hitarun kereta, darajatun sepeda. Ayolah kawan, marilah mengenal alat transportasi dengan bahasa Arab. Arrobatun delman, syahinatun truk, safinatun kapal, to'iratun pesawat. Nah, untuk itu bisa diulang berkali-kali sehingga bisa mempermudah untuk menghafalkan kosakatanya. Untuk yang ketiga dari media ini tadi, ini adalah gambar pesawat. Nah, dari pesawat ini setelah kita susun dengan berbentuk puzzle, pecahan-pecahan puzzle yang disusun menjadi satu puzzle sehingga menjadi satu berbentuk seperti ini, bisa mempermudah anak untuk lebih mengingat. Barangkali anak itu lebih mudah mengingat dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, dengan gambar seperti ini, dari gambar alat transportasi kita bisa ada kaitannya dengan materi awal. Bagaimana angka 1 sampai 10 dari wahid hingga asyarah itu bisa dituangkan ke dalam media puzzle ini. Saya contohkan seperti ini. Ini ada gambar to'iratun 1 hingga to'iratun yang lainnya. Jadi bisa mempelajarkan anak untuk ikut menghitung seperti ini. Bagaimana? To'iratun wahid, to'iratun isnaini, to'iratun salasatun, to'iratun arobatun, to'iratun khamsatun, to'iratun sittatun. Jadi dari to'iratun ini terdapat
Siktatun To'iratun. Setelah digabungkan menjadi satu puzzle. Begitu pula dengan yang lainnya. Dan untuk materi selanjutnya, materi tentang anggota tubuh untuk berwudu. Sebagaimana kita orang Islam itu memperbanyak wudu dan setiap kali ingin melaksanakan ibadah haruslah berwudu. Saya jelaskan seperti ini. Apa itu berwudu? Berwudu adalah membersihkan diri dari hadas kecil seperti najis kecil seperti air kencing, buang angin, dan lain sebagainya. Najis kecil yang dibatalkan dengan najis kecil itu dilakukan dengan berwudu. Berwudu dilakukan sebelum kita ibadah melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana orang Islam dilakukan. Saya akan menyampaikan mengenai anggota tubuh yang mengenai dengan berwudu atau anggota berwudu. Sebelumnya anggota tubuh kita ada banyak dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, untuk berwudu itu sendiri adalah untuk membersihkan diri dari najis-najis kecil. Berwudu dalam bahasa Arab ad'ul wudu. Untuk kita mempermudah mengenalkannya kepada anak-anak, bisa menggunakan gambar-gambar seperti ini. Bisa diperjelas lebih besar. Dengan bergambar-gambar seperti ini akan mempermudah anak untuk mengingatnya. Atau bisa dengan menggunakan benda-benda konkret seperti kita saat ini. Anak akan lebih mudah mengingat kosakata-kosakata tersebut berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, berdasarkan apa yang dia lihat seperti ini konkret yang ada. Ada roksun, wajihun, anfun, yanun, dan tangan, kaki, lain sebagainya. Dari itu kita bisa menggunakan anggota tubuh kita untuk membelajarkan kepada anak. Nah, untuk kepala disebut dengan bahasa Arab roksun, kepala. Dengan telinga bahasa Arab udunun. Kedua telinga dengan bahasa Arab udunani. Tangan dengan bahasa Arab yadnun. Dengan kedua tangan yadani. Sedangkan kaki disebut dengan rijlun. Dengan kedua kaki rijlani. Nah, setelah itu, itulah nama-nama anggota tubuh yang mengenai wudu atau disebut dengan ad'ul wudu. Nah, di sini sudah ada bergambar. Ini adalah wajhun atau wajah. Yang ini adalah gambar roksun atau kepala. Dikatakan dengan rambut seperti itu. Yang ini adalah udunani atau kedua telinga. Yang ini adalah yadani atau kedua tangan. Dan ini adalah rijlani, kedua kaki. Nah, untuk mempermudah itu, mempelajarkan seperti itu, selain dengan konkret nyata seperti ini, kita bisa mempermudah mengenalkan tersebut kepada anak-anak, menghafal kosakatanya dengan lirik lagu. Mari kita nyanyikan lirik lagu dengan nada kering-kering-kering ada sepeda, seperti yang telah awal tadi. Tetapi kering-kering ada sepeda dengan diganti lirik berkaitan dengan A'dul wudu. Mari kita bernyanyi dengan nada kring-kring-kring ada sepeda, lirik diganti berkaitan dengan a'dul wudu. Yo kenal a'dul wudu, wajahun itu
dari roksun hingga rijlani, dari kepala hingga sampai kedua kaki. Nah, begitu yang sudah dijelaskan. Untuk lebih mempermudahnya, kita tadi menggunakan lirik-lirik lagu dan media berbentuk puzzle yang lebih mempermudah anak untuk menghafal berkaitan dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia baca, seperti itu. Untuk mengunggah motivasi siswa anak untuk selalu belajar, menggapai cita-cita yang dia impikan dan belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.